Ya kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan sekarang sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Umi kan kalau misalnya biasanya nih kalau di rumah biasanya nyediain makanan. Favoritnya apa itu pas buka puasa? Aduh, favoritnya kita biasanya teh manis. Teh manis doang? Korma dah tuh. Korma. Baru sholat dulu. Sholat Baru dulu. kita makan. Baru makan. Gitu. Oh kebalik sama saya. Nasi kita adanya. Kalau nasi kita kagak nendang. Kagak nendang. Sebenarnya ada satu buah yang ajaib di bulan suci Ramadan ini. Apa itu? Timun suri. Oh iya, pakai sirup warna merah. Iya, Mantap. makanya pakai sirup warna merah. Udah pada ngiler pasti di rumah nih ya. Dan Masya Allah timun suri itu kayaknya ada cuma Ramadan aja ya. Cuma Ramadan doang dia. Soalnya kalau bukan Ramadan namanya timun mas. Baik, Kisah. Masya Allah ya. Baik, ini subtema kita sambut Ramadan dengan rasa syukur. Silakan Umi. Makasih. Cuman itu doang ngobrolnya. Oh, dikit aja dulu. Panjang apa? Ntar kita lanjutin. Baiklah, terima kasih barakallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bergemuruh sekali yang menjawab ya. Alhamdulillah, yang menjawab mendapatkan surga Jannatun Naim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma Ba'du. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Apapun situasinya, kondisinya tetap bersyukur. Yang penting jangan syukurin, jangan. Pemirsa, Cahaya Hati yang dirahmati Allah, berkah banget pada hari ini ya di puasa pertama, di saum pertama kita bisa kumpul bareng, ngaji bareng lagi. Buat emak-emak di pojokan sana yang lagi pada nyiapin kolaknya ya, kacang hijaunya ya. Masya Allah, mudah-mudahan mendapatkan pahala seperti orang puasa. Ya, karena ada yang puasa, ada yang enggak kalau perempuan. Laki mah enak puasa semuanya. Masalahnya, Nah itu dia tuh. itu dia nih. Gimana cara kita mensyukuri dalam menyambut bulan Ramadan. Masalahnya Ramadan kemarin sama sekarang beda. Kemarin mah kita ya Allah ya kan bareng-bareng pergi terawih ke masjid. Bareng-bareng yang namanya kita tuh sahur tuh apa sih pakai bak terbuka gitu ya. Beduk-beduk itu anak-anak ya kan keliling. Kadang-kadang kita belum datang ke masjid sejadah udah duluan ya kan. Orangnya belum. Sekarang sejadah udah ada mulu di dalam rumah soalnya kita. Namanya sholatnya segala macam. Pengen bilang bersyukur ya bagaimana ya kagak munafik sih namanya emak-emak. Ada di hati syukur apaan. Kayak begini laki di PHK. Ya kan ipar kagak kerja syukur apaan. Kan gitu ya pemirsa. Ini kalau kita dari segi manusiawinya yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi Itu dia tuh. itu dia tuh. Sebagai muslimah mau nggak mau harus bersyukur. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur jika kalau bersyukur nih kalau bahasa kita kalau nih ya kalau bersyukur maka la azidannakum pasti akan aku tambahkan. Lam alif sama nun yang bertasdid berarti apa kalau lam di sini dengan nun bertasdid? Berarti adalah penegasan. Udah pasti gue tambahin. Allah kalau udah janji udah pasti. Nah kita manusia kadang-kadang ingkar janji. Sore ngomong ya kan pagi lupa. Nah itu dia tuh. Ntar ya papa beliin anu baju lebaran. Ngomong sebulan yang lalu ya kan. Sebelum ada coron ya kan. Sekarang pengen ngomong janji apaan? Janji. Udah ibadah begitu. Padahal mah harusnya kan kalau ngomong insya Allah gitu kan Allah yang ngasih. Kalau kita manusia yang ngasih mah nggak bisa. Tapi kalau minta sama Allah insya Allah. Jadi ketika kita bersyukur la azidannakum pasti ditambahin. Bersyukur gimana? Di bulan Ramadan seperti ini apapun situasinya kita syukuri aja. Masih bisa ada di bulan ini. Belum tentu kita besok ada. Yang kedua. Nah itu dia lagi. Itu dia tuh. Pemirsa, dengan rasa apa syukur di sini? Ketika nanti Allah tambahkan karena kita bersyukur,
Tapi kalau kita kufur maka azabku sangat pedih. Nah gimana cara bersyukurnya? Menurut para ulama nih, salah satunya adalah seorang ulama besar bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tahu nggak Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Iya. Itu kitabnya namanya Wabilu Soibi fi Kalimit Toyibi. Ini kitabnya kesenangan emak-emak. Why? Because di dalam kitab itu ada doa sesudah gibah. Oh, gibah. Padahal kan gibah nggak boleh. Iya benar. Tapi dalam kitab itu ada doa sesudah gibah. Doa sesudah gibah. Iya, secara kan mama ya, 30 hari lagi yang namanya puasa ke depan nggak gibah. Hello kan gitu ya. Tapi saya bilang gini, ya jangan yang kitab doa habis gibahnya aja diapalin ya kan. Yang lain banyak gitu ya pemirsa. Nah, menurut seorang ulama besar bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, syukur itu tandanya 4. Simak baik-baik Ali. Siap. Bang Ali. Siap. Yang pertama adalah pengakuan di hati. Kalau bukan karena Allah, di hati ngomong gitu. Kalau bukan karena Allah nggak mungkin aku ada di dalam bulan Ramadan ini. Cakep tuh. Kalau bukan karena Allah gue nggak ada di sini. Kalau bukan karena Allah, saya juga tidak hadir bersama Anda di Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah. Terus begini deh dadanya ya. Ala-ala gitu kan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan lisan, kemarin di hati ngomongnya. Oh ya Allah Bu sehat banget. Alhamdulillah dalam hati gini. Ya kalau bukan karena Allah juga gue gak sehat kan begitu. Yang kedua dengan lisan. Alhamdulillah ya Allah Ali kan ya. Bang Ali alhamdulillah ya. Anak-anak pada sehat. Suami sehat. Ya walaupun kantong kagak sehat gak apa-apa yang penting sehat. Amin. Kalau kantongnya sehat misalnya banyak materinya tapi ternyata penyakitan sama aja. Iya benar. Do you understand? Understand. What I mean? I understand. Oke, good. Jadi yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam hadis dari tafsir Al-Fatihah bahwasanya ketika orang mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dikasih nikmat mungkin rumah yang besar, wajah yang ganteng, wajah yang cantik manja ya kan? Ketika dia ngucapin alhamdulillah, kalimat alhamdulillahirabbil alamin lebih besar ya kan? Beratnya ketimbang apa yang Allah kasih pada sekarang ini. Itu jadi kalimat yang kedua. Yang ketiga, itu dia. Kalau dapat nikmat bersyukur itu kita ceritaan sama orang. Oh. Bang Ali gimana Ramadan sekarang ini? Alhamdulillah. Udah bisa beli sirup? Bisa. Katanya gak ada kantongnya isinya. Ya kantongnya mah ada isinya. Ya kan kayak gitu. Bisa beli sirup? Bisa alhamdulillah gitu. Jadi cerita jangan susah banget nih Ramadan sekarang ini rese banget. Jangan sampai nauzubillahimin. Ini mulut rese banget lagi ya. Iya. Biasanya Ani cerita gitu kalau misalnya ada yang mau minjem duit tuh. Ini mau minjem duit gue bilang susah nggak boleh gitu ya. Itu kalau masalah itu mah gak usah diceritakan kembali. Zaman kayak gini nggak DM, nggak japri, nggak wapri, nggak inbox, itu banyak yang namanya meminta sumbangan saudara-saudara. Ya kalau ada bantuin, kalau nggak ada ya udah jangan maksain diri. Oh iya benar. Karena apa ya, kita nggak boleh kelihatan namanya susah menceritakan atau susah pelit. juga gak boleh ya. Menceritakan susah jangan. Tapi malah dinyatakan ceritakanlah kebaikan dan kenikmatan. Siap. Fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu cerita. Itu gimana Ramadan sekarang ini? Susah nggak? Ya susah sih susah, tapi ya udahlah kita bersyukur aja, anak sehat, semua sehat, masih ketemu sama orang tua kita, masih ketemu sama yang namanya tugas-tugas. Coba kalau kita nyampe pengangguran. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Yang namanya air itu yang bagus adalah yang mengalir. Air yang nganggur tuh bau. Coba kalau airnya ngendep aja di situ, pasti bau. Tapi kalau mengalir dia menjadi indah dan bagus. Begitu juga yang manusia, kalau dia nganggur kagak bagus. Kalau dia bisa bergerak, al-harokah, barokah, bergerak adalah barokah. Jadi kita bersyukur. Bagaimana pemirsa? Don't rich people difficult. Apa? Jangan kayak orang susah. Oh jangan kayak orang susah. Don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Iya. Don apa don? Don jangan. Rich kaya. People. Orang banyak orang. Difficult. Susah. Jadi begitu ya. Gitu pemirsa ya. Jangan kayak orang susah. People ya in the world. Dengarkan tausiah saya. Lulung yang CCM. Cantik manja. Kata ustadz di pojok. Itu yang ketiga ya pemirsa. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga adalah fa'amma bini'mati rabbika fahadits, surat Ad-Duha. Maka kalau kita dapat nikmat ceritain. Bukan bermaksud riya tapi semua karena Allah. Dan yang terakhir gunakan fasilitas yang Allah kasih. Nikmat yang Allah kasih adalah di jalan Allah. Punya ilmu bagi-bagi ilmunya jangan pelit.
Ya kan, punya apapun bagi. Masa punya ilmu disimpan-simpan, heran. Barang siapa yang menyimpan ilmu, orang minta kasih tahu ilmu, dia simpan fakata maul jima yaumal qiyamah bil jamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, dia umpetin ilmunya, maka dia akan diberikan namanya kayak semacam apa sih, cemeti. Aduh. Atau kayak kita mah ikat pinggang, bilijamin minan nar, cambuk dari api neraka. Nauzubillahimin. Jadi rasa syukur di sini kalau Ramadan, yang pertama ibu-ibu udah jangan ngeluh. Syukur apaan? Jangan. Alhamdulillah masih bisa ketemu Ramadan. Bisa ibadah, bisa ngaji. Kemarin ngajinya mungkin bareng-bareng di masjid hataman Quran. Iya tuh pada lomba-lomba tuh biasa ibu-ibu. Sekarang kagak bisa di masjid. Ya udah kan pada punya yang namanya WA group kayak segala macam. Daripada gibam dengan isinya sama ngaji-ngaji. Ya kan? Kalau ngaji nggak bisa pakai di videoin, pakai suara voice note. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan cakep. Mirip-mirip Mimi Jamila. Iya kan, begitu pemirsa. Alhamdulillah. Jadi yang pertama rasa syukur udah dinyatakan dalam pendapat ulama besar Ibnu Qayyim Jauziyah 4 tadi ciri-ciri. Maka kita sebagai hamba Allah udah Ramadan kayak gini, pertama tadi kerjakan perintah Allah, itu rasa syukur. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, tetap yang namanya puasa dijalanin. Terawih dijalanin, gak usah mikirin baju baru, sekarang mah malu. Banyak orang udah nggak bisa nyari makan, yang apa namanya kebutuhan apa pokok. Kebutuhan pokok tuh udah pada susah. Terus kita mikirin baju, hello malu-maluin tahu, malu. Gitu. Jadi kita pikirin apa? Yang penting bisa makan udah alhamdulillah. Tuh kalau kita ngelihat di sini. Jadi apa yang Allah perintahkan kerjakan. Sholat masih bisa bareng di rumah, alhamdulillah. Sekarang imam banyak. Di rumah imam di masjid-masjid doang, sekarang di rumah udah banyak imam. Kenapa semua suami pada jadi imam? Bener. Alhamdulillah. Bahkan anak santri yang pada pulang nih, yang pada libur udah jadi imam. Imam di rumahnya. Iya, santri-santri yang kelas 2, kelas 3, SMA tuh ya, Masya Allah. Ini sebagai tanda syukur. Dan kedua adalah apa? Jangan yang namanya menjalankan apa yang Allah larang. Orang bersyukur itu gak begitu caranya. Kan kalau syukur itu kan artinya apa sih Bang Ali? Syakaro yashkuru, syukron, terima kasih. Terima kasih cinta untuk segalanya. Cakep kan suaranya? Cakep. Iya. Kalau kata teman saya, cakep suaranya kayak limbat katanya gitu. Ya Allah, limbat kan diem aja. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita ngomongin kerjakanlah perintah Allah, jauhilah larangannya, itu kita kerjain. Karena apa? Nanti lama-lama kita akan mengalami nikmatnya kita beribadah. Kita sekarang udah udah hilang yang namanya nikmat beribadah. Kenapa? Udah gak bisa tarawih bareng-bareng di masjid. Udah gak bisa namanya kita yang namanya bahasa orang tuh zamannya ngabuburit. Mau ngabuburit bagaimana? Udah kayak gini modelnya. Yang ketiga udah gak bisa lagi namanya berkumpul-kumpul, jangan sampai sih ihtilat ya antara yang bukan mahram. Kumpul di sini dalam artian ya anak-anak lah yang namanya mukul beduk, sahur, sepi. Jadi kita namanya nyetel alarm sendiri. Ya udahlah, apapun yang terjadi tetap syukuri. Dan di samping kita ngerjain perintah Allah, jauhin larangannya, kita lihat bagaimana syukurnya seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tuh ya yang namanya anak buahnya gak cuma manusia, ya kan? Ada namanya manusia, ada namanya tumbuhan, ada namanya hewan, ada namanya jin. Kok jinnya di sono? Ada namanya jin ya kan? Bahkan ketika Nabi Sulaiman mendapatkan kehebatannya itu apa? Nih kita mau masukin lagi sedikit aja tentang tauhid karena banyak banget sekarang orang tuh yang tauhidnya udah mulai kurang. Gue makan apa? Kalau gue gak kerja gue makan apa? Lah ya tetap makan nasi, ya kan? Tetap kita makan. Cuman kita yang penting bergerak gitu ya. Ini ada tauhidnya di sini begini. Jadi pada saat Nabi Sulaiman bilang sama anak buahnya, siapa yang bisa mindahin singgasananya Ratu Balkis? Itu kan jauh tuh ya, singgasana Ratu Balkis tuh berada di negeri Sabah, ya kan. Pokoknya jauh lah, jarak perjalanan 3 bulan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir. Berkata nih yang pertama jin, ifrit. Dibilang apa? Aku adalah seorang jin yang kuat dan terpercaya. Aku dia akan mindahin singgasana Ratu Balkis sebelum kamu bangun dari duduk. Nah, Bang Ali bangun dari duduk ya, bangun sebelumnya itu kan sebentar ya. Nah, itu jin ifrit ngomong kayak gitu, bangsa jin. Tapi kemudian berkata Asif bin Bakiyah, seorang bahasa kita mah ya muridnya Nabi Sulaiman. Aku dia wahai Nabi Sulaiman yang akan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip. Nah, mata berkedip sama bangun dari duduk cepetan mana pemirsa? Mata berkedip. Ting. Coba berkedipkan matanya. Mata genit. Udah kayak anak bocah, mata genit gitu ya. Nah,
Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan Asy bin Bakia bahwasanya ini adalah murid yang mengatakan sebelum matamu berkedip itu singgasana udah ada di hadapannya. Allahu Akbar. Yang kita ambil pelajaran di sini rasa syukur Nabi Sulaiman pertama apa? Walaupun itu yang namanya singgasana pindah itu bukan karena kehebatan Sulaiman, tapi karena kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mana yang lebih kuat? Jin apa manusia? Anda mau tanya. Udah. Manusia. Karena tadi jin Ifrit ngomong apa? Sebelum kamu bangun dari duduk. Tapi aku kata Asy bin Bakia, indahu ilmu minal kitab. Dia punya ilmu dari Alkitab yaitu kalau masa sekarang Al-Quran. Dia paham Qurannya, dia pahami, dia tadarus di bulan Ramadan ini. Dia ambil isinya, dia amalin, maka dia bisa menimbangkan singgasana sebelum matanya berkedip. Berarti lebih kuatan manusia yang punya ilmu Al-Quran ketimbang jin. Maka bersyukurnya lah, bukan ngomong gini, gue gitu loh. Bisa merentahin jin, bisa merentahin orang biar singgasana itu masuk ya. Tapi ternyata dia berdoa yang tadi Umi diawalin. Apa? Robbi auzi'ni an askuro nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardo wa dakhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Itu ya Allah bantu aku untuk dapat bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga kepada keluargaku semuanya. Bimbing aku untuk bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Banyak orang zaman sekarang beramalnya bukan soleh tapi beramal salah. Pokoknya, nah, selalu pakai pokoknya, pakai dalil. Orang tuh beribadah jangan pakai pokoknya. Beribadah ada nggak dalilnya. Ali kenapa sih sholat subuh 3 rakaat? Pokoknya saya suka. Ya suka tapi 3 rakaat. Kagak boleh Bang Ali. Gitu yang ngarang namanya. Mentang-mentang Ramadan 3 rakaat biar banyak ya. Biar banyak kalau mau banyakin tuh terawihnya. Itu pun boleh 23, boleh 8 ya kan. Dengan witir jadi 11. Nah ketika dia mengatakan seperti ini. Bantu aku bersyukur ya Allah pada aku dan juga pada keluargaku. Bimbing aku untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Dan masukkan aku ke golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi pemirsa rasa syukur ini yuk kita jadi Ramadan ini adalah bulan meraup pahala. Ngajinya jadi pahala, tidurnya jadi pahala, masaknya jadi pahala. Bahkan berbagi nih, berbagi dengan yang tidak kita kenal pahalanya 10. Berbagi sama orang yang kita kenal pahalanya 100. Berbagi sama saudara kita yang baik sama kita pahalanya 1000. Tapi berbagi sama saudara yang jahat sama kita maka pahalanya 10.000. Jadi sekarang banyak-banyak berbagi. Sama tetangga kayak dikenal kayak gak dikenal. Apalagi sama saudara tadi kan ente ngomong. Banyak yang minjem duit yang ini yang ono. Biarinin aja. Kalau kita bisa bantuin. Kalau nggak bisa ya udah. Itu tanda syukurnya. Mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Seperti itu Bang Ali. Ada yang bertanyakan kembali? Masya Allah luar biasa. Atau sudah jelas? Jelas sih artinya memang tinggal kita mengamalkan harus sering bersyukur. Benar. Iya dan disitu kan kalimatnya tegas banget ya kalau nggak syukur azab. Kalau nggak syukur azab. Kalau bersyukur gue tambah. Sekarang gini Bang Ali. Ya kan Bang Ali anak kasih sesuatu. Terus Bang Ali tuh ekspresinya. Ya Allah makasih ya Umi. Kita langsung gini. Ih dia orang dikasih sesuatu seneng banget nih. Tambahin gue kasih lagi. Gitu. Pasti nah, kalau happy lagi. pas anak kasih. Ya udah ya Mi ya. Ada ekspresinya. Ekspresinya mana? Kan begitu. Udah gue gak mau ngasih dia. Kagak ada ekspresi senangnya. Menyepelekan. Gak menghargai. Males ngasih. Gitu. Gitu aja begitu hatinya. Bener. Walaupun Allah tidak seperti itu dengan hambanya. Allah maha sayang. Jadi begitu pemirsa. Subhanallah ya. Setingkat Nabi Sulaiman aja dikasih sesuatu dia bersyukur. Apalagi Ramadan seperti ini. Udah hadapin aja deh. Walaupun banyak yang namanya musibah. Tetap ini adalah takdir Allah. Kita berusaha. Ya kan, masih punya sirup kan di rumah? Ada. Jangan kayak orang susah. Tinggal setengah. Ya, Alhamdulillah. Gitu Ya aja Allah, sih. baik terima kasih Ustazah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah berhenti untuk bersyukur dan yakinlah pada saat kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya, masya Allah ya. Baik, setelah ini nanti kita akan tanya jawab bersama guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan pertanyaan yang sudah dikirimkan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.